peperangan yang tidak berarti. Itulah yang dipikirkan oleh Leon saat dihadapkan peperangan antara fraksi Redgrave dan kerajaan Holford. Tapi tampaknya keluarga Redgrave itu menganggap kalau Leon akan berada di pihak mereka untuk memerangi kerajaan Holford. Maka dengan begitu, semua akan kembali damai tanpa adanya pertumpahan darah yang berat antara kedua belah pihak. Leon akan dipaksa untuk menjadi sosok pahlawan bagi fraksi Redgrave untuk meruntuhkan kerajaan Holford. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu bertengkar hebat dengan Angie. Karena memang, Leon nampaknya masih belum mengerti beban Angie sebagai pasangan yang terus melindunginya dari eksploitasi keluarga Redgrave. Sementara itu, Angie terus dipaksa keluarganya untuk membujuk Leon dengan menjadikannya senjata perang. Tentu saja hal itu memberikan beban mental yang cukup berat bagi Angie. Apalagi MC kita yang satu ini nggak terlalu peka sama perasaan Angie dan malah enak-enakan kelayaban sama cewek lain. Dalam part kali ini panel cerita pun dibuka dari karakter Leon yang diundang ke kediaman Redgrave oleh Vince, ayah dari Angie. Di sini Vince pun sangat menyambut kehadiran Leon di kediamannya dekat ibu kota. Tapi Leon itu malah keheranan karena Vince kok mau repot-repot menyambutnya di sini. Padahal Vince itu dikenal sebagai orang yang sibuk banget. Namun, Leon mengira mungkin saja Vince dan Gilbert itu bergiliran untuk pulang ke kediamannya di sini. Namun sepertinya Vince itu telah mengundang seorang tamu sebelum Leon datang ke sana. Tentu saja si Vince pun langsung mengundang orang itu untuk dikenalkan kepada Leon. Di sini Leon pun bertanya siapakah orang yang diundang oleh Vince. Mendengar hal itu Vince pun menjawab dengan senang kalau seseorang yang akan Leon temui itu adalah bangsawan yang sangat mengagumi Leon. Saat itu, orang yang diundang oleh Vince pun langsung datang menghampiri mereka, lalu menundukkan kepalanya dan memperkenalkan dirinya kepada Leon. Orang itu bernama Dominic Motley. Dia adalah bangsawan berusia pertengahan 30 tahunan yang bertugas untuk menjaga perbatasan Holford dengan pangkat Count. Di sini, Dominic pun berkata banyak hal kepada Leon. Mulai dari dia yang menyesal karena harus menjaga perbatasan, jadi dia tidak bisa membantu Leon dalam melawan Vansos Duknam dulu, dan beberapa hal yang memuji Leon lainnya. Di sini, Vince pun menegaskan lagi kalau memang si Dominic ini adalah pengagum dari Leon, karena memang sewaktu dulu dia bersekolah di Akademi Holford, dia itu sangat tersiksa dengan pasangannya, dan malah menikah dengan perempuan yang sudah memiliki banyak kekasih elf. Bahkan saat istrinya melahirkan saja, dia itu nggak yakin kalau itu adalah anaknya. Dia pun terus hidup dalam kesengsaraan itu selama beberapa tahun. Dan tentu saja ia sangat dendam dengan kerajaan Holford yang membiarkan peraturan akademi di mana laki-laki yang kurang populer seperti dia harus mencari pasangan dengan susah payah. Tapi saat 2 tahun lalu, Leon itu telah memecahkan aturan di mana derajat perempuan yang di atas laki-laki itu telah dihilangkan. Ia pun mulai mengagumi Leon saat itu. Dia juga mulai memberanikan dirinya untuk berbicara mengenai perlakuan tidak baik istrinya. Bahkan beberapa waktu lalu ia juga menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan istri yang benar-benar mencintainya dengan tulus tanpa merendahkan posisinya. Nah, istri barunya ini dulu bekerja sebagai pelayan di keluarga Redgrave. Dan karena ada perbedaan status di antara mereka, akhirnya Vince itu membantu mereka dengan mengadopsi istri dari Dominic itu. Jadi istri Dominic pun memiliki pangkat kesatria tuh. Dan akhirnya mereka juga bisa menikah tanpa memperdulikan status mereka lagi. Maka dari itu Dominic juga berhutang kepada Vince dan menjadi salah satu fraksi dalam memerangi Holford. Nah, selain itu si Dominic juga kagum sama Leon karena si Leon itu bisa naik pangkat sampai ke Duke hanya dalam 1 generasi saja. Sementara Dominic itu perlu beberapa generasi untuk sampai pangkat Count. Tentu saja Leon itu sudah menjadi panutan bagi Dominic. Nah, di sini Dominic juga berkata kalau bukankah Leon itu bangga kepada dirinya karena bisa menjadi pahlawan bagi Holford. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit bermasalah. Karena memang, ia merasa kalau dirinya itu bukanlah pahlawan. Karena perbuatannya juga masih menimbulkan korban bagi kerajaan Holford. Dan sebagian wilayah kerajaan Holford itu hancur karena peperangan yang ia lakukan. Setelah mendengarkan jawaban dari Leon, Dominic itu berkata, kalau apakah Leon itu bisa membakar ibu kota serta kerajaan Holford saja?
Tentu saja Leon pun langsung kaget ketika mendengar kata-kata dari Dominic. Di sini Leon pun bertanya apakah yang dikatakan oleh Dominic itu sebuah lelucon. Tapi si Dominic pun menegaskan kalau hal itu bukanlah candaan, karena memang Horford sendiri sudah tidak memiliki kredibilitas dan telah menganggap mereka bangsawan yang ada di perbatasan juga keluarga Redgrave sebagai musuh mereka. Jadi bukankah mereka yang merupakan bangsawan perbatasan juga keluarga Redgrave itu harus membenci kerajaan Horford? Nampaknya Dominic benar-benar dendam dengan kerajaan Horford karena pelakuan kerajaan Horford yang sangat menyusahkannya. Melihat Dominic yang begitu antusias, Vince pun menghentikannya dan berkata kalau mereka itu nggak usah perlu buru-buru dalam melakukan penyerangan kepada Horford. Di sini Dominic pun langsung sadar kalau dirinya sudah berbicara berlebihan. Jadi ia pun meminta maaf dan pamit dari sana setelah beberapa obrolan. Setelah itu Vince dan Leon pun kembali mengobrol. Di sini Vince pun mengatakan kalau Dominic itu merupakan tipikal bangsawan yang berdarah panas, karena memang tugasnya selama ini adalah menjaga perbatasan kerajaan Horford. Jadi ia pastinya terlalu bersemangat untuk berperang. Mendengar hal itu, Leon pun langsung to the point aja nih, kalau apakah Vince itu serius pengen perang sama Horford. Nah, di sini Vince itu menghindari pertanyaan dari Leon dengan berkata kalau dia dengar Leon itu sedang bertengkar dengan Angie ya. Tentu saja Leon itu langsung panik dong, karena dia itu nggak menyangka Vince bisa tahu hal-hal seperti itu. Apalagi dulu kan Vince kan ngomong kalau dia itu nitipin Angie ke Leon, jadi Leon itu merasa bersalah banget dan takut akan dipenggal nantinya jika si Vince itu tahu kalau Leon itu sedang bertengkar dengan Angie. Tapi Leon pun sadar kalau itu cuma pengalihan dari Vince aja. Jadi Leon pun menegaskan lagi kalau ia meminta kepastian dari Vince mengenai pertanyaan pertamanya. Apakah Vince itu yakin akan berperang melawan Horford? Mendengar hal itu, Vince pun menghela nafasnya dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan, jika dia membiarkan kerajaan Horford tetap seperti ini, maka pada akhirnya ketidakpuasan dari bangsawan perbatasan akan meledak. Jika hal itu terjadi, apakah memang benar sikap kesombongan kita yang sering berkata kalau akan meminimalisir korban jiwa itu akan tetap ada? Karena pasalnya kalau nggak dipimpin oleh Redgrave seperti ini, pasti pemberontakan yang akan dilakukan oleh bangsawan-bangsawan di perbatasan itu akan membabi buta, teman-teman. Nah, tapi di sini Leon itu masih bingung tentang ketidakpuasan yang dimaksud oleh Vince. Karena ini dari sudut pandang Leon, semua bangsawan, baik itu yang ada di perbatasan ataupun di ibu kota itu memiliki hubungan dekat dengan kerajaan. Dan nggak ada kesenjangan gitu. Mendengar hal itu, Vince pun menjelaskan kalau perlakuan terhadap bangsawan itu nggak semuanya sama. Sebagai contohnya nih, Dominic yang baru saja Leon temui tadi. Dia adalah contoh bangsawan perbatasan yang tidak puas dengan sikap kerajaan dan terkena diskriminasi kerajaan Horford. Nah, jadi jika sudah seperti itu, apakah Leon itu bisa meyakinkan mereka yang nggak puas untuk tetap bisa memaafkan kerajaan Horford? Nah, perkataan Vince itu merupakan tamparan keras bagi Leon. Leon pun mulai mengerti alasannya kenapa Dominic bertingkah ekstrim seperti tadi. Vince juga menambahkan kalau pengorbanan itu sangat dibutuhkan saat ini. Jika mereka terus membiarkan bangsawan perbatasan itu memberontak dengan cara yang kacau balau, maka mereka pastinya akan menimbulkan banyak korban jiwa dari apa yang sudah mereka perhitungkan sekarang. Dan skenario terburuknya, semua bangsawan di kerajaan Horford itu bisa terpecah belah dan mengambil jalan masing-masing. Kalau udah begitu nih, maka nantinya negara lain kayak Alzer dan yang lain-lainnya itu bisa nyerang kerajaan Horford kapanpun gitu, yang udah terpecah belah. Maka dari itu Vince juga menaruh harapan besar kepada Leon. Karena dengan kekuatan lost item milik Leon, yaitu Luxon dan Claire, maka Leon itu bisa jadi pahlawan bagi mereka untuk menuntun jalan kemenangan bagi mereka dalam pemberontakan kali ini. Dan jika begitu, kekuatan Leon juga bisa meminimalisir korban jiwa nantinya. Vince juga berkata kalau dia akan menasihati Angie tentang hubungannya dengan Leon. Setelah percakapan itu, Leon pun menginap di kediaman Redgrave sehari. Di sini, ia pun mulai membayangkan nih, apakah Angie itu selalu terlibat dalam percakapan berat seperti tadi setiap harinya atau tidak ya? Karena baginya, percakapan tadi itu cukup menguras mental. Di sini, Leon pun mulai berbicara kepada Luxon tentang masalah kali ini. Nah, Luxon pun berkata, kalau Leon itu perlu ingat, kalau keluarga Redgrave sendiri adalah cabang dari kerajaan Horford. Maka dari itu pastinya mereka juga tidak disenangi oleh banyak bangsawan pemberontak.
Dan bisa saja keluarga Redgrave itu ikut dimusnahkan bersama dengan Halford jika mereka salah langkah. Maka dari itu keluarga Redgrave mengambil alih komando dari pemberontak untuk menjatuhkan kerajaan Halford dan membuat kerajaan baru. Ya, sebenarnya hal itu dilakukan Redgrave juga untuk mengamankan posisi tahta kerajaan yang baru nantinya bagi mereka. Maka dari itu mereka juga merangkul Leon untuk meminimalisir korban yang jatuh nantinya. Dan Leon sendiri sudah dianggap sebagai pahlawan yang menjadi simbol pemberontakan mereka. Mendengar hal itu nih, Leon itu cuma berkata, kalau yang dia lakukan selama ini di dunia otome game ini hanya mengacaukan pernikahan orang yang tidak adil saja. Dan itu bukanlah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pahlawan. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata saat Leon memutuskan untuk menikahi Angie, maka Leon juga harus siap untuk menjadikan masalah keluarganya sebagai masalahnya sendiri. Di sini Leon pun bertanya kepada Luxon apakah dia itu punya ide untuk menjatuhkan kerajaan Halford kembali tanpa sebuah perang ataupun pemberontakan. Luxon pun berkata kalau Leon itu bersedia menjadi raja bagi Halford. Mungkin para bangsawan yang tidak puas dengan Halford seperti Dominic tadi pastinya tidak akan melanjutkan pemberontakan mereka kembali. Jadi pada dasarnya pemberontakan ini akan selesai tanpa korban jika Leon itu mau menjadi raja. Tentu aja Leon pun langsung menolak ide itu. Di sini Leon pun berkata lagi kalau dia itu juga bodoh karena meminta saran dari Luxon. Ya karena memang bagi Luxon itu kerajaan Halford ini juga bukan apa-apa gitu, nggak penting bagi Luxon. Justru mungkin dia itu akan lebih senang jika kerajaan Halford ini hancur, karena memang ini kan adalah salah satu kerajaan dari manusia era baru gitu. Dan pastinya Luxon juga akan lebih menyarankan Leon, ya Luxon juga pasti akan menyarankan kepada Leon untuk melakukan sesuatu yang simpel seperti menjadi raja, ataupun menghancurkan kerajaan Halford saja dengan menggunakan kekuatannya. Itu kan simpel bagi Luxon, gak perlu mikir panjang-panjang lagi gitu. Di sini Leon pun berkata juga kalau sekarang ini dia itu nggak bisa minta saran dari Angie, mengingat hubungan mereka juga masih belum baikan gitu. Padahal Angie selalu memberikan saran yang bagus dikala hal seperti ini terjadi. Leon pun menutup matanya dan membayangkan beberapa wajah yang dianggap Leon bisa dimintai saran. Mana cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu ternyata Leon lebih memilih untuk curhat kepada Finn. Sambil menyiram taman bunga miliknya, Finn pun mendengarkan cerita dari Leon dengan seksama tanpa mengolok-olok ataupun menertawainya. Di sini Finn pun berkata, kalau memang perbedaan status itu menjadi akar dari setiap masalah bahkan saat di Jepang dulu. Pada dasarnya Finn juga hampir memiliki nasib yang sama dengan Leon, di mana ia bereinkarnasi ke dunia ini dengan membawa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dan itu juga terbukti cukup membantu Finn. Bahkan sampai Finn itu dianggap sebagai kesatria dari Mia dan bisa dibilang Finn itu juga menjadi pahlawan di tanah airnya, yaitu Kekaisaran Veldonova. Namun baik Finn dan Leon itu sudah mengerti kalau menjadi pahlawan bukanlah suatu kebanggaan. Karena memang kalau mereka itu sudah dianggap pahlawan oleh tanah airnya, itu merupakan bukti yang cukup kalau mereka sudah berkali-kali mencabut nyawa manusia dalam medan pertempuran. Di sini Leon juga berkata kalau memang ingatannya tentang game ini membuat ia bisa menjadi seorang pembunuh di medan perang. Tapi di sisi lain, dia juga bersyukur karena kalau nggak ada ingatan tentang game ini, mungkin saja dia bisa mati karena dijual kepada wanita tua temannya Zola pada episode pertama dulu tuh. Mendengar cerita mengerikan dari Leon, membuat Finn juga turut bersyukur. Tapi Finn pun menjelaskan, mungkin ia tidak bisa membantu banyak dalam masalah Leon kali ini. Jadi ia menyarankan Leon itu bercerita kepada seseorang yang lebih memiliki pengalaman hidup daripada mereka berdua saja. Karena memang suatu di Kekaisaran, Finn juga sering curhat sama Kaisar Veldonova, tepatnya ayah dari Mia. Mendengar hal itu, Leon pun langsung kaget dong. Kenapa Finn bisa mempunyai akses mudah untuk curhat sama Kaisar lagi? Di sini Finn pun menjelaskan, kalau si Kaisar itu adalah salah satu orang yang bereinkarnasi sama seperti mereka. Bahkan sebelum bereinkarnasi, umurnya juga sudah matang. Jadi ia cocok untuk tempat curhat buat Finn. Di sini Leon pun tidak bisa membayangkan nih, berapa banyak lagi ya kira-kira orang Jepang yang bereinkarnasi ke dalam dunia otome game ini. Tapi setelah mendengarkan cerita itu, Leon pun mendapatkan sebuah ide. Karena ada seseorang yang memiliki banyak pengalaman hidup dan dekat dengan dirinya. Yaps, itu adalah keponakannya, Erika. Jadi setelah itu, Leon pun langsung menemui Erika untuk berkonsultasi dengannya. Saat itu ternyata di dekat Erika ada juga beberapa orang pengikutnya. Karena itu Leon pun hati-hati dalam mendekatinya dan langsung menekan rencana dalam mengundangnya ke pesta teh. Di sana, Leon pun menceritakan segala masalahnya kepada Erika. Mendengar hal itu, Erika pun berkata,
dan memberikan beberapa saran untuk mengatasi perbedaan statusnya dengan Angie. Nah, karena Leon itu malah diberi nasihat sama keponakannya, si Luxon itu nggak tahan buat ngejek tuannya. Tentu saja Leon pun nggak terima dong, dan terjadilah pertengkaran di antara mereka di sana. Melihat hal itu, Erika pun tertawa dan berkata kalau pamannya dan Luxon itu sangat akrab. Ya, tentu aja si Leon itu langsung mempertanyakan, mereka itu akrabnya di mana? Soalnya berantem terus gitu. Nah, di sini Erika pun memberikan pengertian, jika kamu bisa berbicara belak-belakan sama orang lain, maka hal itu bisa disebut dengan akrab. Nampaknya Leon itu masih memiliki masalah untuk mengungkapkan perasaan miliknya kepada orang lain, termasuk juga dengan Angie. Erika juga mengingatkan kalau saat dulu Angie itu adalah calon ratu baru dari kerajaan ini. Di sini Leon pun mengiyakannya, karena memang dia juga nggak lupa nih teman-teman kalau dulu Angie itu pernah tunangan sama Julius. Lalu Erika pun berkata lagi kalau begitu seharusnya Leon itu sadar kalau Angie itu dididik sebagai ratu berikutnya, maka dari itu ia tidak tahan untuk terus dilindungi sama Leon. Di sini ia ingin sejajar dengan Leon, berdiri berdampingan dengan Leon, dan mencapai sesuatu bersama-sama dengan Leon. Tapi dalam benak Angie sekarang, si Leon itu udah bisa melakukan segala hal sendirian, termasuk juga kenaikan pangkat ataupun kekuatan gitu. Tapi di sini Leon pun berkata kalau dia itu tidak pernah melakukan semua hal dengan kekuatannya sendiri. Mendengar hal itu, Erika pun tersenyum sambil mengangkat bahunya, lalu berkata kalau dia akan menunjukkan kepada Leon cara terbaik untuk menebus kesalahannya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Angie dan Livia. Nah, nampaknya waktu itu Leon mengundang mereka untuk melakukan sebuah pertemuan. Tapi ia tidak menjelaskan pertemuan apakah itu. Dan karena hubungan Angie dan Leon itu masih belum membaik, jadi Angie itu agak sungkan gitu buat ketemu sama Leon. Dia pun beralasan untuk melakukan bisnis lain, jadi dia itu tidak bisa ikut ke pertemuannya Leon. Tapi Livia pun menahan Angie dan membawanya ke tempat pertemuan. Ia juga terus mengingatkan Angie agar tidak melarikan diri dari Leon terus, dan hari ini pokoknya hubungan mereka itu harus kembali seperti semula. Mendengar Livia yang sudah seperti itu, Angie pun sudah tidak bisa kabur lagi. Nah, tapi pada saat mereka sampai ke kelas kosong tempat pertemuannya, ternyata pertemuan lain itu sudah dipenuhi oleh Julius and the Gang dan Jack and the Gang. Lalu ada Erika juga di sana. Ternyata Leon itu menemukan sebuah peta harta karun dan ia berniat untuk melakukan petualangan. Nah, entah mendengar dari mana si gerombolan Julius sama Jack itu malah ikut-ikutan pengen ke sana dan memohon-mohon untuk berpartisipasi dalam petualangan Leon nanti. Mulai dari Julius sendiri yang sampai mohon-mohon dan megangin kakinya Leon biar ia ikut serta dalam petualangan itu, sampai Jack yang dengan angkuhnya minta Leon buat ikut dalam petualangan itu. Tapi Leon pun berkata kepada Jack itu masih anak baru, jadi petualangan ini terlalu sulit buat Jack. Namun sebenarnya si Leon itu merasa gak mau aja ngajak si Jack itu karena Jack itu nyusahin banget gitu. Dan pada akhirnya semua permohonan mereka juga nggak dikabulin sama Leon gitu. Ya tentu aja mereka melakukan hal itu ya karena uang, mengingat yang ditemukan Leon itu adalah peta harta karun. Jadi mereka itu sangat excited banget. Kecuali dungeon ya, kalau memang di sana itu konsepnya dungeonnya untung-untungan, bisa dapat harta bisa enggak gitu. Nah, namun yang excited itu nggak hanya mereka aja. Setelah Angie mendengar kalau Leon itu menemukan peta harta karun, Angie pun mulai langsung mendekati Leon dengan wajah gembira, bahkan ia lupa kalau dia itu lagi canggung sama Leon. Dengan wajah yang senang, dia juga berkata apakah Leon itu mengundangnya dalam petualangan kali ini. Di sini Leon yang tidak menyangka dengan sikap dari Angie pun langsung berkata iya. Namun Angie itu sedikit curiga nih dengan peta yang ditemukan oleh Leon, karena memang peta itu terbuat dari kertas yang masih baru. Tapi Leon pun mengeles dengan berkata kalau peta itu sudah diperbaharui sama Luxon. Setelah mendengarkan alibi itu, Angie pun tidak curiga lagi. Nah, Angie juga di sini senangnya tuh bukan karena harta karunnya, tapi karena petualangannya teman-teman. Jadi sebenarnya Angie tuh seneng banget berpetualang. Nah, Leon itu baru sadar sekarang ini. Nah, petualangan ini juga gue yakin nih sebagai rencananya Erika buat ngembaliin hubungan Angie sama Leon. Soalnya kelihatan banget sih. Tapi gue juga masih belum tahu apakah memang si gerombolannya Julius itu dan Jack udah dikasih tahu belum sama Erika sama Leon itu tentang rencana ini. Atau memang mereka itu sama-sama belum tahu aja gitu. Setelah mendengarkan kalau dirinya akan berpetualang bersama Leon, si Angie itu senang banget dan berkata kepada Livia kalau dia tidak sabar dengan petualangan sesungguhannya ini. Di sini nampaknya si Livia juga udah tahu nih kalau mungkin ini ada kaitannya dengan memperbaiki hubungan Leon dan Angie. Tapi demi kebaikan mereka berdua,
Livia pun tidak memberitahu Angie dan ikutan senang aja. Oh ya, dalam petualangan ini nampaknya si Leon juga bakal ngajak Oscar nih. Di samping Oscar itu cukup berguna karena kekuatan fisiknya, si Oscar juga bilang kepada Leon kalau dia itu ingin mengumpulin uang buat modal nikahnya sama Jenna. Karena ketulusan kata-kata dari Oscar itulah yang membuat Leon mau ngajaknya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari Light Novel Otome Game volume 10-nya part kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.